letakkan dulu. Kemudian setelah itu dibanjur oleh air sehingga airnya itu mengalir ke bawah. Itu tata cara membersihkan najis hukmiyah, baik di karpet ataupun yang lainnya. Yang kedua, silakan. Ketika di sebuah ember terkena sesuatu yang najis, bagaimana cara membuat air yang di ember tersebut menjadi suci dan bisa dipakai untuk bersuci? Ada satu ember terkena najis. Kemudian kita ingin menggunakan air tersebut. Sayang kalau daripada dibuang kan. Maka caranya adalah menambah air yang dalam ember tersebut menjadi 2 kulah. Tambah air tersebut menjadi 2 kulah. Setelah menambah air tersebut jadi 2 kulah, maka gunakanlah air tersebut untuk bersuci. Baik itu untuk wudhu, mandi junub, ataupun cebok. Kemarin ada yang bertanya, bolehkah air mustakmal digunakan untuk cebok? Boleh nggak? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena air mustakmal tidak bisa membersihkan najis. Tidak bisa dipakai untuk bersuci atau menghilangkan najis. Sehingga air mustakmal, jadi sebentar, air mustakmal itu adalah air dari basuhan pertama wudhu. Wudhu, basuhan pertamanya mengalir ke ember, itu namanya mustakmal. Nah, maka bekas mustakmalnya tidak boleh digunakan untuk cebok. Itu ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, Bu. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang apabila di dalam perjalanan semua pakaiannya terkena najis dan datanglah waktu sholat? Bagaimana solusinya jika kasus seperti itu? Apabila seseorang terkena najis di pakaiannya, dia tidak ada lagi untuk mengganti, ya kan? Maka dia harus melaksanakan sholat fi hirmatil wakti. Sholat menghormati waktu. Tapi setelah sampai di tempat tujuan, dia bebersih dulu, kemudian mengqadha sholat yang tadi ditinggalkan. Begitu. Pertanyaan keempat. Iya. Seseorang ragu dalam batal wudhu ketika akan sholat. Apa yang mesti dilakukan orang tersebut? Melanjutkan apa berwudhu kembali? Apabila seseorang ragu dalam batal wudhu, dia itu udah wudhu, ragu, udah batal apa belum ya? Maka jawabannya adalah dia belum batal. Berarti dia lanjut untuk melakukan sholat tanpa wudhu lagi. Begitu jawabannya. Itulah 4 pertanyaan yang kemarin disampaikan oleh saya pada ibu-ibu. Dan mohon maaf, jawaban yang direkam, yang dikirim ke nomor saya belum bisa dibuka karena HP saya masih error. Jadi saya menggunakan WA itu melalui laptop. Jadi belum bisa pakai HP. Jadi akhirnya
rekaman-rekaman itu belum bisa terbuka. Sebagian ya. Sebagian belum bisa terbuka. Baik. Kemudian kita akan melanjutkan pelajaran kita masuk ke sekarang apa, Bu? Tasdidah, Pak Ustadz. Tasdidat belum? Belum. Belum. Udah tasdidah mah ya? Belum. Tasdidat Belum. 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 Tasdidah. Minggu kemarin Minggu di kemarin baru tasdidatul Fatihah mah udah. Fatihah minggu kemarin mah. Oh, iya udah ya. Tasahud, yang tasahud, Pak Ustadz. Di Tasdidah yang tasahud. tasdidatul Fatihah mah udah. Tasdidatul Fatihah udah. Udah. Tasdidah Udah, tasyahud, Bos. Pak Ustadz. Oh, tasdidatul tasyahud. Ya, itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, hadza faslun. Adapun ini adalah pasal fi tasdidatit tasyahud. Menerangkan tasdid di dalam tasyahud. Karena tasyahud di dalam sholat itu wajib. Maka bacanya harus benar. Tasdidatut tasyahud. Adapun tasdid dalam tasyahud ihda wa ishruna, ada 21 tempat. Khamsun fi akmalihi, 5 di dalam sempurnanya. Wasittata asyara, dan 16 fi aqallihi, pada minimalnya. Yang pertama at-tahiyyatu. Jadi bacaan tasyahudnya mulai dari at-tahiyyatul mubarakat, gitu ya. Yang pertama at-tahiyyatu ala ta wal ya. Di dalam huruf ta dan ya. Jadi bacanya harus at-tahiyyatu. Nggak boleh at-tahiyyatul mubarakatus. Nah, itu salah. Dan akan berpengaruh terhadap sahnya sholat. Jadi kalau salah dalam tasdid dan tasyahud itu akan rusak sholat. Berikutnya adalah rakatus salawatu ala shad, atas shad. Kemudian at-thayyibat. Kemudian lillah ala lamil jalalah, di atas huruf lafaz Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian assalamu ala sin. Alaika ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Alal ya wan nun wal ya. Di atas ya, nun dan ya. Warahmatullahi ala lamil jalalah, di atas lam jalalah. Wabarakatuh assalam. Wabarakatuh salam. Ala sin, di atas. Aina wa ibadillah. Ala lamil jalalah, di atas lam al jalalah. Kemudian as-salihin ala shad, di atas huruf shad. Kemudian asyhadu alla ilaha